Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evina Widianawati, dosen program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada aspek pengajaran. Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep dasar biostatistik. Konsep dasar biostatistik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 1 program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Konsep dasar biostatistik bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa statistik data kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Konsep dasar biostatistik juga sudah sesuai dengan profil lulusan dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, yaitu sebagai pengolah data kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pembelajaran konsep dasar biostatistik, digunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, saya menyiapkan materi dan rencana pembelajaran selama 1 semester yang tercakup dalam RPS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar biostatistik, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengumpulan dan pengolahan data statistik di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan mengumpulkan data kesehatan dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengolah serta menganalisa data kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan mengaplikasikan pengolahan dan analisa data kesehatan menjadi sebuah laporan data kesehatan yang dibutuhkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Terdapat 6 sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah konsep dasar biostatistik. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar biostatistik. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan data dan variabel. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa probabilitas statistik. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi perangkat lunak di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengumpulan dan pengolahan data kesehatan. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan analisis statistik deskriptif. Yang keenam, mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang uji statistik. Pada tahap interaction, yaitu dilakukan perkuliahan secara tatap muka di dalam kelas. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu melalui Learning Management System Kulino, di mana di dalam LMS Kulino diupload materi dan penugasan kepada mahasiswa. LMS Kulino juga dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Pada tahap assessment, mahasiswa diberikan penugasan secara terstruktur, diskusi, UTS, dan UAS. Pada penugasan terstruktur, dilaksanakan sebanyak 3 kali penugasan berupa pembuatan makalah data kesehatan dengan bobot sebesar 40%. Untuk penilaian makalah didasarkan pada rubrik penilaian tugas yang sudah disiapkan oleh dosen.
Keaktifan dalam bertanya dan menjawab pertanyaan selama diskusi memiliki bobot penilaian sebesar 10%. UTS dan UAS masing-masing sebesar 25% berupa multiple choice question atau pilihan ganda. Sehingga total bobot penilaian adalah 100%. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah konsep dasar biostatistik. Berikut cuplikan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. How are you today? I'm fine. Okay. I'm fine too. And then annyeonghaseyo. Kayaknya pada suka drakor semua ya teman-teman sini ya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai jenis dan skala pengukuran data. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, rekan-rekan, di sini nanti kita belajar jenis dan skala pengukuran data. Nah, ini untuk biostatistik yang pertemuan yang kedua ya, rekan-rekan ya. Oke, nah ini ada beberapa kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama, nanti rekan-rekan diharapkan dapat menjelaskan definisi dari data. Ya, jadi nanti kita akan belajar pengertian data, jenis data di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian kita akan belajar juga jenis data secara umum, menurut susunan, sumber, waktu pengumpulan, dan sifat. Juga kita akan belajar mengenai skala pengukuran, baik nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Nah ini nanti kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan hari ini, rekan-rekan. Kemudian capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan jenis dan skala pengukuran data. Nanti kita belajar mengenai pengertian dan jenis maupun skala pengukuran data. Oke, kita langsung saja ya, rekan-rekan ya. Pertama ada pengertian data. Nah, apa sih data itu? Data adalah kumpulan dari pengukuran atau pengamatan seseorang ya, dalam bentuk angka atau pernyataan. Ya, jadi data itu adalah kumpulan ya, kumpulan hasil pengukuran. Misalkan nih, mengukur tinggi badan ya, tinggi badan. Nah, tinggi badan ini misalkan Mas Immanuel tinggi badannya berapa, Mas? 165 ya. Kemudian Mbak Erika ada, Mbak Erika? Mbak Erika berapa tinggi badannya? Enggak tahu. 160 ada mungkin ya. 160 lebih ya, mungkin 160 ya. Kemudian Mbak Atika. Mana Mbak Atika ya? Berapa Mbak Atika tingginya? 163. Wah, tinggi ya ternyata ya. Nah, teman-teman di sini ini adalah data ya. Jadi data ini adalah hasil pengukuran seseorang dalam bentuk angka ataupun pernyataan ya. Jadi data ini kalau contoh di sini adalah dalam bentuk angka ya, teman-teman. Ini kan angka semua nih. Tinggi badan itu 165, 160, 163 ini dalam bentuk angka. Tapi ada juga yang dalam bentuk kalimat gitu ya. Contohnya asal kota ya, asal kota sekarang, asal kota. Ini tadi Mas Immanuel lagi ya, Mas Immanuel asal kotanya mana Mas? Semarang ya. Oke. Kalau Mbak Erika mana? Para. Kalau Mbak Atika? Tegal. Nah, ini kan berupa kalimat ya ini ya. Nah, data ini tidak harus selalu berbentuk angka, bisa juga berupa pernyataan atau kalimat. Gitu. Nah, itu adalah definisi dari data ya, rekan-rekan. Jadi data adalah kumpulan dari hasil pengukuran atau pengamatan dalam bentuk angka maupun pernyataan. Ya, bisa bentuk kalimat ataupun bisa dalam bentuk angka. Kemudian data merupakan kumpulan fakta-fakta yang tidak memiliki arti, sehingga perlu diproses untuk menjadi sebuah informasi. Ya, jadi data-data ini tuh ya udah dikumpulkan aja, ini kan fakta semua ya. Ini fakta, hanya dikumpulkan saja. Nah, ini kalau mau menjadi sebuah informasi berarti harus diproses terlebih dahulu. Gitu ya, dikumpulkan semua data mahasiswa, kemudian nanti diprosesnya
misalkan menghitung rata-rata, berapa sih rata-rata tinggi badannya. Nah, itu baru menjadi sebuah informasi. Ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau data ini hanya kumpulan fakta-fakta aja, ya, belum merupakan sebuah informasi. Twitter juga masuk yang tidak terstruktur ya, teman-teman ya. Ya, data Twitter gitu. Ya, kalau foto masuknya apa? Terstruktur atau tidak? Tidak, ya, tidak terstruktur ya, rekan-rekan. Nah, data terstruktur dan tidak terstruktur di Fasiankes itu ada lagi namanya data individu atau perorangan dan juga data agregat atau kelompok. Ya, jadi kalau data individu ya ini adalah data individu dari pasien gitu. Misalkan data identitas, nama, kemudian jenis kelamin, umur dan lain sebagainya itu adalah data individu, rekan-rekan ya. Data individu nih. Nah, tapi kalau data agregat atau kelompok ini adalah kumpulan dari data individu, teman-teman ya. Jadi kalau data agregat atau kelompok ini adalah kumpulan dari data individu. Nah, jadi dari data individu pasien, misalkan nyonya X, nyonya Y, nyonya X2, X3, dan seterusnya nanti dikumpulkan menjadi satu, ini berarti namanya data agregat. Ya, untuk PPT-nya nanti saya kirim ke Kulino ya, rekan-rekan ya. Nah, contoh untuk pemanfaatan ya, contoh pemanfaatan untuk data agregat atau data kelompok yaitu dapat memberikan gambaran tren yang nyata dan gambaran pelayanan yang ada. Ya, misalkan dari data individu ini ya, data individu ini kan dia bisa data identitas, bisa juga data klinis. Ya, misalkan Nyonya X tadi, Nyonya X umurnya 28 tahun, perempuan, kemudian tinggalnya di Banyumanik misalkan, kemudian penyakitnya dia ternyata sakit demam berdarah gitu. Nah, kemudian nanti ada nyonya-nyonya yang lain ya, ada nyonya atau tuan yang lain ya. Nanti digabung menjadi data agregat. Nah, data agregat ini misalkan nih ya, kalau di tahun 2010 ternyata pengunjung rumah sakit X itu ada misalkan 100 pengunjung nih, ada 100 pengunjung. Nah, kalau tahun 2020 ternyata pengunjungnya ini jadi 200 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari data individu tadi dikumpulkan, kemudian akan diketahui ternyata jumlah pengunjungnya kalau tahun 2010 itu 100. Setelah direkap ternyata tahun 2010 itu 100 pengunjung. Tapi kalau tahun 2020 ada 200 pengunjungnya. Nah, dari sini kan kita bisa tahu tren yang nyata atau gambaran pelayanan yang ada. Ya, ini berarti kalau kayak gini trennya naik ya, rekan-rekan ya. Gitu. Nah, kita bisa tahu nih, oh ternyata kalau dengan data agregat itu kita bisa mengetahui tren. Ya, oh trennya ternyata naik nih. Gitu. Kemungkinan kalau 10 tahun ini naik, mungkin kita bisa prediksi juga ya. Kira-kira tahun 2030 ya, mungkin kita bisa nyampe 300 pengunjung. Gitu. Nah, contoh yang lain adalah pemanfaatannya ya, dapat mengidentifikasi area masalah yang perlu dilakukan tindakan atau koreksi. Nah, kira-kira nanti dari sini kan juga bisa kita tahu ya, oh ternyata kecamatannya itu paling banyak di Banyumanik nih pengunjungnya. Oh paling banyak itu Banyumanik dari 200 orang, Banyumanik itu ada 100-nya dari Banyumanik atau 50%-nya dari Banyumanik. Kalau dari Tembalang misalkan ada 50 orang. Nah, paling sedikit misalkan dari Semarang Tengah gitu ya. Dari Semarang Tengah ini hanya ada 5 gitu. Nah, ini misalkan paling sedikitnya Semarang Tengah gitu ya. Nah, berarti ini kan Semarang Tengah ini juga menjadi area yang perlu kita perhatikan ya, teman-teman ya. Kenapa kok Semarang Tengah sedikit begitu? Ya, apa karena memang mereka lebih memilih ke rumah sakit yang dekat rumahnya gitu. Nah, tapi kita bisa nggak menarik pasien dari Semarang Tengah nih gitu. Nah, mungkin kita bisa melakukan mungkin promosi-promosi kesehatan ya, misalkan ada leaflet kita buat jagalah kebersihan seperti itu. Kemudian dapat menyediakan data statistik komparatif.
Nah, jadi bisa komparasi ya, seperti ini ya, kita bisa mengkomparasikan ya, mana yang lebih tinggi nih. Gitu. Ya, ini juga bisa kita komparasi nih ya, kita bisa mengkomparasi, membandingkan mana yang paling banyak pengunjungnya. Nah, untuk jenis data, jadi jenis data ini ada dua rekan-rekan. Yang pertama adalah jenis data di Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian jenis data secara umum. Ya, jadi ada jenis data secara umum. Nah, ini kalau menurut susunannya ya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data tunggal dan kelompok. Nah, data tunggal dan kelompok. Nah, kalau data tunggal, ya ini seperti ini ya rekan-rekan ya, 88, 43, 87, dan seterusnya. Ini contohnya nih, ini adalah data tunggal nih rekan-rekan nih. Ya, tinggi badannya berapa? 165, 160, 163, dan seterusnya. Ini datanya data tunggal. Tapi ada lagi, kalau menurut susunannya, data kelompok. Ini mungkin sudah dipelajari waktu SMA dulu ya, data tunggal dan data kelompok. Nah, jadi kalau data tunggal ya, dia berdiri sendiri ya, setiap data ya disusun sendiri-sendiri ya. Tapi kalau data kelompok, nah datanya dibuat dalam interval-interval range-range tertentu. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari narasumbernya. Ya, jadi langsung kita bertanya langsung kepada narasumber. Contohnya adalah data rekam medis. Nah, kalau data rekam medis kan kita langsung ya kita tanya ya, namanya siapa Bu, kemudian alamatnya di mana, kemudian kita juga menanyakan juga ini ya, nomor HP-nya, misalkan nomor HP-nya, dan seterusnya. Ya, sakitnya apa, gitu, keluhannya apa. Nah, itu data primer adalah data yang langsung diperoleh dari narasumbernya. Itu data primer. Contohnya rekam medis pasien. Nah, tapi kalau data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari narasumber. Nah, jadi contohnya adalah data rekapan. Data rekapan. Misalkan laporan 10 besar penyakit. Nah, itu kan dia merekap ya. Dari rekam medis, kemudian direkap sehingga menjadi laporan 10 besar penyakit. Nah, sehingga itu masuknya data sekunder karena tidak langsung diperoleh dari narasumber. Gitu ya. Tadi kalau yang primer contohnya DRM ya, dokumen rekam medis. Kalau yang data sekunder contohnya misalkan laporan 10 besar penyakit. Hal itu adalah data yang dikumpulkan dalam satu kali pengumpulan. Ya. Jadi kita hanya mengambil data satu kali saja. Tapi kalau time series kita ngambil data sekarang, nanti tahun depan kita ambil lagi. Nah, itu namanya time series. Ya, jadi tidak hanya satu kali, dia lebih dari satu kali. Gitu. Jadi dia bisa runtun waktu, ya intinya lebih dari satu kali ya. Misalkan kita mau ngambil sekarang nih, ngambil data ke rumah sakit, saya pengen tahu DRM pasien yang tuberkulosis gitu ya, yang tuberkulosis itu kemudian direkap ya, ada misalkan ada 100 pasien tuberkulosis, kemudian tahun depan kita juga ke rumah sakit lagi ngambil data lagi gitu. Oh, ternyata kalau tahun depan ada 150. Nah, kemudian misalkan tahun depannya lagi ngambil data lagi. Nah, itu berarti datanya time series. Itu kalau data time series dia lebih terpercaya ya, karena dia kan kayak ada trennya gitu ya. Oh, ternyata bagaimana nih? Apakah naik atau turun gitu. Kemudian kondisinya apakah sama atau berbeda. Kalau dulu kondisinya misalkan keluhannya hanya batuk-batuk gitu ya. Kalau sekarang ternyata ada keluhan lagi pusing gitu. Lebih banyak pasien yang pusing nih di tahun depan, di tahun 2022 misalkan gitu. Ya, jadi itu adalah perbedaan dari data waktu pengumpulan datanya, data cross-sectional dan time series. Ya, oke. Good question ya, Mbak Fatima ya tadi ya. Oh, Faima, maaf ya. Oke.
Data sekunder dan juga data agregat apakah sama atau tidak. Nah, kalau data sekunder kan tadi rekapan atau dari rekapan dari data primernya ya, begitu ya. Sedangkan data agregat ya atau kelompok ini adalah kumpulan dari data individu gitu ya. Ini mirip ya rekan-rekan ya. Jadi antara data agregat dan juga data sekunder. Ini kesimpulannya ya teman-teman. Tadi kalau jenis data menurut susunan itu ada data tunggal dan kelompok ya. Kalau menurut sumber ada data primer dan sekunder. Menurut waktu pengumpulan tadi ada cross sectional dan time series. Kemudian kalau menurut sifat tadi ada kategorik dan numerik. Nah, kalau skala pengukuran nominal tadi skalanya dia datanya kategorik dan tidak ada tingkatannya. Dia hanya membedakan. Kalau skala pengukurannya ordinal berarti dia datanya kategorik dan memiliki tingkatan ya. Ada tingkatannya ya, juara 1, 2, 3. Kalau skala pengukurannya interval, numerik dan tidak memiliki nol sejati ya. Intinya tadi ya suhunya itu ada, suhu nol itu ada begitu ya. Nilai nol itu ada. Ada yang dapat nilai nol. Kalau pengukurannya rasio berarti dia numerik dan nol itu artinya benar-benar nggak punya atau nggak ada. Contohnya tadi saldonya nol berarti dia benar-benar nggak punya saldo gitu. Nah, ini sedikit kuis ya teman-teman ya. Mungkin 2 orang aja ya. Siapa yang mau menjawab misalkan umur atau suhu tubuh itu masuk skala apa gitu ya. Ya, 2 orang aja ya. Salah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya juga belajar ya, mencoba. Oh ya, silakan Mbak. Umur itu berarti dia rasio ya. Ya, umur rasio. Oke. Mbak siapa namanya? Mbak Iva ya. Diva, oke. Oke, terus satu lagi. Oh ya, silakan Mbak. Ordinal, ya betul. Namanya? Oke, sip ya. Pendidikan terakhir ordinal, betul ya. Karena S1 kan dia lebih tinggi dari SMA. SMA lebih tinggi dari SMP. Ya, dia juga datanya kategorik dan memiliki tingkatan, berarti ordinal. Oke. Ya, itu kuisnya ya. Nah, udah cukup itu saja untuk perkuliahan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya sudah hadir di perkuliahan hari ini. Oke. Ya, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang. Siang ya. Oke.